Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, pada Kamis pagi ini tanggal 24 Oktober 2024. Kita bersyukur, terima kasih selalu kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita di dalam keadaan sehat. Kita bisa istirahat dengan baik di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semangat hari demi hari, penuh dengan semangat untuk maju di dalam Tuhan. Karena Bapa kita Tuhan Yesus hidup, Dia ajaib yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kita seperti Daud. Biarpun berapa kali Daud direncanakan jahat oleh Saul akan dibunuh, tapi justru sebaliknya Daud disertai Tuhan. Dan Daud pada kesempatan ini, pada pagi hari kita membaca 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Daud pada waktu tiba di Engedi ada peluang untuk bunuh Raja Saul, tapi Daud tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Makanya kita penting baca firman Tuhan, supaya dengan baca Alkitab ini kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dan firman Allah selalu kita ikuti, standar kebenaran Tuhan harus kita ikuti, supaya hidup kita bahagia, diberkati sama Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Bapakku Yesus aku merasa damai sejahtera. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Amin, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan bulan kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang nyala kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, Juru
selamatku. Aku mau setia dan taat, cinta Yesus, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Tuhan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Engkau sentral kami, Engkau di atas segala galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dia Bapa yang baik. Sungguh luar biasa kalau kita bersama Yesus. Dekat dengan Tuhan Yesus, aman hidup kita. Kata firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Dekat dengan Tuhan ada keselamatan. Kita mendapatkan perlindungan. Dia adalah kota benteng kita. Aku tidak akan goyah bersama dengan Yesus. Dan di Amplified 8 dan 9, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Puji Tuhan. Kita bangga punya Yesus. Oh haleluya. Saya berterima kasih kalau setiap hari, setiap saat kita senantiasa diizinkan Tuhan bangun pagi dan untuk yang sehat, tidur malam. Oh senantiasa kita ada penyertaan Tuhan. Selesai di dunia, kita sudah punya tempat di surga. Oh pokoknya bahagia, bahagia bersama Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Ini lihat, ini kita ceritanya Daud, saudara ya. Makanya kita senang kalau baca Alkitab supaya kita tahu ceritanya, supaya kita betul-betul bagaimana kita mensikapi ya dalam kehidupan seperti Daud yang Daud alami ya. Perjumpaan dengan Saul ya. Coba padahal Saul itu rencana bunuh berapa kali, saudara ya. Coba kita baca sekarang ya. 1 Samuel pasal 24, Daud membiarkan Saul hidup ya. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ya, saya sendiri waktu pergi ke Israel ada En-Gedi, saudara ya. Padang luas sekali besar tuh ya, tempat pertempuran itu, tempat peperang di En-Gedi itu ya. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya, demikian ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan ya. Jadi Saul begitu mendengar berita Daud ada yang dikejar, saudara ya. Jadi Saul ini memang ini betul dendam kesumat, saudara. Dendam sampai mati nih. Ini tidak membiarkan Daud hidup ya. Jadi pikirnya Saul ada saingan ya. Jadi tidak mau Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, tersaingi. Maka dia ingin bunuh Daud ini ya. Dia pakai kekuatan manusia. Nggak tahu Daud adalah milik Tuhan ya. Kalau kita milik Tuhan, tidak usah takut. Tuhan pasti jaga. Ini membuktikan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Maka penting kita harus jaga hubungan kita sehat, dekat dengan Tuhan. Karena dia adalah kota perlindungan kita, kota benteng kita. Kata firman Tuhan tadi, aku tidak akan goyah selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ayat yang keempat, dia sampai ke kandang-kandang domba tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuat hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua. Coba, Saul nggak tahu di situ ada Daud, tapi ya karena Saul itu cari masuk ke gua, masuk ke tempat-tempat mana tidak ketemu, sudah. Padahal Daud ada di dalam perlindungan Tuhan. Benar firman Allah dalam 1 Samuel pasal 29. Langkah kaki orang yang dicinta sama Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita menjadikan diri kita dicinta sama Tuhan. Yaitu kalau kita taat kepada firman Allah, kita cinta Yesus, kita mau sungguh sama Tuhan. Saya yakin seyakinnya Tuhan akan jaga lindungi. Karena Tuhan punya kuasa. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Kuasa semua di dalam tangan Tuhan. Malaikat-malaikat yang takut sama Tuhan. Ya, malaikat berani sama Tuhan dicampakkan ke Lucifer, selesai. Ya, kuasa Tuhan tak terbendung, kuasa Tuhan tak terbatas. Dan lihat ini sejarah, saudara. Ya, Saul punya rencana jahat ingin bunuh Daud. Tapi ternyata Daud berhati mulia. Ini pada waktu ketemu nih, saudara. Tapi Saul tidak lihat.
Daud lihat Saul, ya, tapi Saul tidak melihat karena mohon maaf dia pergi ke belakang ya membuat hajat ini. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Oh, sobat saudara, ya, saya yakin ini Daud capek, dia tidur, ya. Dia tidur, murid atau timnya ada dari Daud membangunkan Daud, kasih tahu, ini Saul ini musuhmu. Kesempatan bunuh-bunuh, karena Saul kan berapa kali membunuh Daud. Ada peluang berarti Daud saat ini untuk membunuh Saul. Karena sedang berbaring tidur itu Saul seenaknya itu. Maka dia bisa potong punca, jadi potong itu bajunya saudara ya, diambil sebagai bukti saksi. Nanti kalau ketemu dengan Saul ditunjukkan, ini loh kain kamu aku potong nih. Ada peluang sebenarnya aku bisa bunuh kamu. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan yang demikian kepada Tuanku, kepada orang diurapi Tuhan. Ia menjamah dia, sebab dialah orang diurapi. Dia menghormati Tuhan. Daud takut sama Tuhan. Benar saudara. Karena nyawa setiap kita dalam tangan Tuhan. Jadi kita membunuh tidak boleh. Berarti Daud pelaku firman Tuhan. Dia hormati karena memang Saul kan oleh Samuel diurapi sama dilantik menjadi raja bangsa Israel pertama kan. Daud tahu itu. Tapi Daud tidak mau semenang-menang. Padahal ada kesempatan secara daging manusia. Ada kesempatan dan saya yakin kesempatan itu besar. Dan saya yakin kalau terjadi pembunuhan mati saudara Saul. Tapi karena Tuhan ya beserta dengan Daud sehingga Daud mendengar suara Roh Kudus. Saya yakin Roh Kudus yang bicara pada Daud. Jangan dibunuh ya. Supaya Saul bisa bertobat. Nanti kita lihat berikutnya. Apa komunikasi Daud dengan Saul. Ayat yang ke-8. Ya. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Saul tidak tahu saudara. Daud takut akan Tuhan. Dia bicara kepada timnya, enggak, aku tidak mau bunuh. Karena mengingat takut akan Tuhan. Apalagi Raja Saul pernah diurapi, jadi dia takut. Inilah tipe di sini kita bisa belajar. Ada peluang berbuat jahat. Tapi kalau orang takut akan Tuhan, tidak mau berbuat jahat. Karena dia maha tahu. Amsal Sulaiman 15 ayat 3 dikatakan, Allah memandangkan surga. Allah tahu persis. Mata Tuhan ada di segala tempat saudara. Ya. Melihat orang baik atau tidak baik dilihat sama Tuhan. Jadi Daud hatinya mulia. Dia tidak mau balas kejahatan-kejahatan. Seperti di dalam Roma pasal 12. Saudara. Jangan kejahatan dibalas kejahatan tidak boleh. Kalau ada orang jahat sama saudara, lebih bagus berdoa saja. Karena ini kalau kita mau taat kepada firman. Kalau taat kepada firman ini harus kita lakukan. Tapi kalau saudara menghakimi tidak taat kepada firman, kejahatan balas kejahatan, saudara tanggung jawab sama Tuhan. Berarti tidak menjadi pelaku firman. Ya, dalam Roma pasal 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi jangan membalas kejahatan-kejahatan. Ayat yang ke-17, ayat 17 ada tertulis pula, jangan membalas kejahatan-kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini firman Allah. Kan kita menjadi pelaku firman. Nanti Tuhan sedih. Kalau saudara balas, ya sudah, Tuhan angkat tangan. Tidak melakukan apa-apa karena Anda membalasnya. Tapi kalau saudara tidak membalas, ya nanti Tuhan, urusan orang itu urusan dengan Tuhan. Maka berikutnya kalau kita lihat sini, ayat yang ke-9. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengintiarkan celakamu? Nah, bicara Daud kepada Saul, kenapa kamu itu mendengar orang-orang ya seolah pas dia ingin balas jauh dengan bunuh itu? Coba diinformasikan begitu supaya Saul sadar. Terus ketahuilah pada hari ini mata muslim melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku. Itu sebab dialah orang diurapi Tuhan. Nah coba ini Daud takut akan Tuhan. Sebab merasa Saul adalah orang diurapi sama Tuhan. Supaya Saul sadar. Ya kalau Daud ada peluang untuk bunuh, tapi Raja Saul kenapa membunuh?
Jadi di sini supaya Saul bertobat. Ini bagus nih cara Daud ya, sesuai dengan imannya Tuhan. Supaya apa? Benci perbuatannya, tapi orangnya dicinta, supaya orangnya diselamatkan. Ayat 12. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya purna jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubah, bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun kau nih mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Disadarkan, biar kau ingin mencabut nyawaku, bunuh. Aku sudah ada peluang untuk bunuh. Tapi Daud, aku tidak mau ya. Daud luar biasa. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tapi tanganku tidak memukul engkau. Wah, Daud bagus. Jadi melibatkan Tuhan. Tuhan sebagai hakim yang adil. Saya yakin ini Saul pasti bertobat, mendengar dia kaget pasti saudara. Ayat 14. Seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Amin. Jadi supaya Daud bersih, hidup menjadi berkat ini Daud terhadap Saul. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang, siapa yang kau kejar, anjing mati seekor kutu saja. Sebab Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suara muka itu, ya anakku Daud. Sudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Nah, sadar saudara. Jadi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kalau kejahatan dibalas kejahatan, terjadi perang. Dosa sama Tuhan. Berarti kita melanggar firman. Firman Allah bilang jangan dibalas kejahatan-kejahatan. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, bertobat nih Saul, nangis. Sudah lihat nih, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat ke bawah. Coba, kalau kita menyelamatkan orang, bahagia kita sudah. Jadi mari hidup ini menjadi berkat, supaya bukan kejahatan balas kejahatan. Belajar dari firman Allah. Telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya? Dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepada Yoba ini. Ya, semuanya damai saudara. Bertobat ini Saul ya. Dampak dari perbuatan baik daripada ini contoh supaya hidup kita di dalam dunia ini harus menjadi berkat, berdampak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tangan. Amin. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan Allah, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku, dan tidak akan menghapuskan namaku dari keluargaku. Amin. Ayat 23 yang terakhir. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Amin. Demikian firman Tuhan. Kisah Saul dan akan membunuh Daud. Dan Daud hatinya takut akan Tuhan. Perbuatan jahat tidak dibalas dengan kejahatan, tapi perbuatan jahat dibalas dengan kasih. Dan karena Daud berpihak kepada cara Tuhan, taat kepada firman. Di sini kita bisa belajar. Mari Bapak Ibu, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan melanggar firman. Jangan berperilaku buruk. Tapi mari kita berperilaku sesuai dengan aturan Tuhan. Ini bukti cinta Tuhan. Pasti kalau kita taat kepada firman Allah, hidup kita diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan Yesus, menomorsatukan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, dan kita hidup di dalam firman Tuhan, kita selamat. Contoh konkret, Daud selamat, biarpun banyak dijahatin, niatnya jahat dari Saul, tapi ada penyertaan Tuhan. Karena ternyata Daud hatinya, biarpun Daud ada kelemahan dan kesalahan yang waktu yang lalu, tapi di sini Tuhan lihat hati Daud. Dia taat kepada firman. Dia tidak membalas kejahatan-kejahatan, padahal ada peluang untuk membunuh Saul, tapi dia ikuti firman Tuhan, dibalas dengan kebaikan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Biar kita belajar melalui firman Tuhan. Mari kita mau taat, jadi anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.